Kami juga bersyukur karena kita diberi kesempatan pelayanan. Kita akan melayankan perjamuan kudus hari ini. Dan kita akan memulai pelayanan ini dengan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berkata, sungguh hanya Yesus yang kita cintai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Yuk, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa sekali lagi. Kita akan tolongkan berdoa buat firman yang akan diberikan. Ya. Mari kita berdoa. Kalau kami berdoa, kami mengucap syukur kesempatan kali ini sebelum kami mau menerima firman Kudus Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, dan hanya kami dengarkan, tapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga kami membangun sehingga apa yang keluar dari mulut membangun dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk. Saya akan bacakan dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14, 15 dan 16. Firman Tuhan berbunyi, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu, tema kita kemarin di ibadah umum, pikiran Kristus. Nah, Paulus menulis ada 2 manusia di dunia ini. Cuma 2 kriteria, manusia duniawi dan rohani. Tidak ada di tengah-tengah lagi tuh. Nggak ada yang abu-abu, enggak. Jadi kalau tidak manusia rohani, ya engkau akan manusia duniawi. Kalau engkau manusia duniawi, engkau tidak akan menjadi manusia rohani. Nah, cirinya apa manusia rohani dan manusia duniawi? Kalau manusia duniawi, otomatis dia akan mengikuti pikiran dunia ini. Sementara pikiran rohani, dia akan mengikuti pikiran Kristus sebagai pemimpinnya. Nah, kemarin di ibadah umum ada 2 orang baru nih datang nih, anak muda. Ngobrol-ngobrol, dia nanti mau berjemaat di kita. Dia berharap nanti pun bisa dinikahkan kalau Tuhan izinkan di kita. Puji Tuhan, jadi ada orang baru nih datang nih. Kadang saya suka melihat cara Tuhan mendatangkan orang baru di gereja tuh, baik itu secara penginjilan ataupun mungkin secara pernikahan, itu bisa terjadi tuh. Dan ini benar-benar 2 murni nih. Dia nih sering lewatin jalan yang besar. Dia lihat gereja, dia lewat. Dia lihat gereja, dia lewat. Jadi dia datang nih satu siang nih, ketemu Pak Subur. Pak Subur tuh jadi asisten gereja tuh. Dia bilang kalau mau masuk melalui saya dulu. Dia bilang Pak Subur hebat. Dia bilang, Pak saya screening Pak, katanya bayar ya. Dia bilang. Jadi dia yang anterin, Pak Subur anterin sampai di ruang meja kaca tuh, yang dekat bunga-bunga. Pak, ini ada tamu 2 nih Pak, mau diterima atau tidak? Padahal orangnya di situ. Ya iyalah, masa saya nggak terima. Terima nih, ngobrol. Saya suruh dia datang nih, Minggu. Dia datang bener-bener. Dia bilang datang ya sebelum jam 9.50 loh, pintu dikunci loh. Karena pemuda-pemuda datang terlambat dikunci. Nggak ada ampun, karena kalau enggak kita bisa berantakan semua. Gara-gara yang terlambat, yang nggak terlambat jadi berantakan. Nggak mau saya. Jadi dia datang, dia ngobrol nih setelah selesai. Pak, saya mau Pak Pendeta, saya mau tanya.
Apakah nanti kalau saya menikah, saya harus pilih hari? Maksud pilih hari itu apa gitu ya? Saya punya mama, ini di GKJMB, berarti orang lama. Kalau orang bilang GKJMB itu lama, yang baru sekarang GKJ, berarti itu orang lama saya bilangnya. Jadi mama bilang, kalau orang Kristen nggak perlu hitung-hitung hari. Hari jelek, hari baik, itu nggak ada. Oh, mamamu hebat, saya bilang. Saya setuju. Tidak ada istilahnya tuh bagi orang percaya kepada Kristus, hari ini boleh, hari ini siang. Nggak bisa, saya bilang. Jadi semua hari di mata Tuhan tuh baik. Nah cuma nih gereja kita, memang kalau mau menikah ada harinya. Hari Sabtu. Bukan pilih hari dalam arti yang mana untung, tidak. Dan Sabtu pun kalau Desember nggak boleh Sabtu yang ketiga, karena kita orientasinya udah ke Natal. Nggak boleh kepentingan pribadi menggugurkan kepentingan umum. Nah itu patokan-patokan organisasi itu mesti kita tegakkan tuh. Nah, waktu saya sampaikan demikian, dia dengerin, oke. Tapi saya kemudian menghayatinya gini, bahwa apa yang disampaikan oleh orang ini menarik. Dunia ini membawa kita kepada pikiran dunia nih. Pikiran dunia itu adalah pikiran yang membawa kita jauh dari Kristus. Pikiran yang tidak akan pernah memuliakan Dia. Padahal Tuhan ciptakan kita tuh dengan potensi manusia yang pertama Adam dan Hawa. Manusia yang pikirannya berpusat kepada Allah. Berpusat kepada Allah, segala sesuatu dia berkonsultasi sama Allah. Dia berhubungan dengan Allah, bertanya, Tuhan engkau setuju atau tidak? Tuhan ini engkau mau atau tidak? Tuhan ini berkenan atau tidak di matamu? Itu dimungkinkan oleh Adam dan Hawa pada waktu dia belum jatuh di dalam dosa. Yang kedua, hatinya itu hati yang takut sama Tuhan. Dan yang ketiga, seluruh tindak tanduknya, gerak-geriknya, dia mau bekerja ini, dia mau lakukan ini, memuliakan Allah. Tidak ada orientasinya buat diri sendiri, tidak. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, semua berantakan. Semuanya tuh untuk diri sendiri. Semuanya untuk diri sendiri. Dan untuk diri sendiri itu kompromi dengan dunia ini. Dunia ajarin ini dia ikut. Misalnya contoh, saya bolehlah bohong-bohong putih. Saya bolehlah bohong-bohong dikit. Saya bolehlah bohong-bohong untuk nolong orang. Kayak Robin Hood gitu. Robin Hood nyuri ini buat nolong orang lain. Jadi kejahatan untuk tolong kebaikan katanya. Nah itu konsep dunia tuh. Konsep manusia yang dipimpin oleh pikiran dunia. Makanya Paulus bilang tuh dalam tulisannya, aku memiliki pikiran Kristus. Makanya aku tidak mau. Dan karena aku memiliki pikiran Kristus, jadi aku bisa lihat ini benar-benar pola dunia atau bukan, atau pola rohani. Nah, Paulus bilang dulu aku juga punya kebanggaan loh. Kebanggaan itu aku orang Farisi, aku orang yang melakukan hukum Taurat, aku melakukan dari muda, aku disunat pada usia sesuai dengan itu 8 tahun dan segala macam. Segala sesuatunya aku lakukan, tetapi semuanya aku anggap sampah waktu ketemu Kristus. Nah, bertemu dengan Kristus, percaya kepada Kristus, terima Kristus, itu poin penting manusia rohani. Manusia yang terus dipimpin dan cinta terhadap pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu bagaimana mendapatkannya? Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus seperti Paulus? Cuma satu kuncinya, yaitu bergaul dengan Kristus itu sendiri, berhubungan dengan Kristus itu sendiri, berelasi. Saya sama Semu biar tidur bareng, biar makan bareng, biar jalan bareng. Kalau dia nggak sampaikan pikirannya, saya nggak ngerti. Jadi relasi, dia ngomong, oh pikirannya dia di situ. Musuh, saya nggak setuju loh kalau begini musuh. Oh itu pikiran dia, jadi saya ngerti. Kalau musuh tuh banyak makan lemak babi, saya nggak setuju. Karena kamu tuh baru dioperasi pasang ring. Jadi itu pikiran dia dong. Pikiran saya sih tetap senang cunyuk gitu ya. Bahkan cunyuk itu bagi saya makanan yang bikin orang pinter, saya bilang gitu kan. Nggak ada cunyuk malah jadi bodoh. Saya bilang itu sekali adekin orang gitu. Nah maksud saya pikirannya baru saya ngerti. Tapi kalau dia nggak sampaikan, kalau saya nggak bergaul, saya kan nggak tahu. Kamu jangan pakai baju yang ini tabrakan. Kamu jangan nanti begini. Oh ngerti. Nah Kristus tuh memberikan pikirannya itu di dalam kitab suci, firman-Nya. Nah itulah yang sebenarnya harus digali terus hubungan. Kalau orang Kristen tidak bergaul dengan Kristus, ya dia akan mempunyai pola dunia. Bahkan tanpa sadar sedikit-sedikit dia akan menjadi manusia dunia.
Kristen sih Kristen, tapi pikirannya manusia di duniawi. Kristen sih Kristen, tetapi cara hidupnya cara duniawi. Nah ini yang sebenarnya sangat bahaya dan harus hati-hati. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah lambang Kristus mati di kayu salib. Saat kita makan dan minum, kita diingatkan cintanya Dia. Nah cintanya Dia membawa kita sungguh-sungguh gak takluk kepada pikiran Dia, sehingga benar-benar menjadi orang Kristen yang terus diperkatakan. Ya, biarlah firman Tuhan ini melandasi untuk Yasu dan Sumerce yang akan menerimanya. Sungguh-sungguh hatinya semakin dikuatkan oleh Kristus dan memiliki dan dikuasai oleh pikiran Kristus. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhanlah yang tidak pernah tinggalkan kami, namun yang memimpin kami melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus karena jemaat Tuhan di dalam situasi COVID, dalam batasan usia sulit hadir, tidak bisa datang, tetapi mereka juga adalah jemaat Tuhan, satu tubuh Kristus yang mempunyai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Berkatilah apa yang akan kami lakukan di dalam proses perjamuan kudus. Saat mereka makan dan minum, biarlah Tuhan yang berkenan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Chantal. Kita naikkan satu pujian salibnya. Saya rekam sih. Pujian salib saya rekam. Udah jalan. Oh, udah jalan. Oke. Ayo nyanyi salibnya. Tunggu dulu. Oh sebelum. Salibnya. 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 Selamat mulia dosaku disucikan Oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Silakan berdoa secara pribadi sebelum memakan roti dan kemudian meminum anggur. Dan saya ingin mengatakan bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lalu setelah itu Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Kita akan makan dan kita akan minum dengan satu pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Silakan didoakan dan dimakan. Langsung silakan minum. Segalanya sudah tersedia. Nanti Cuantau Putra tutup di dalam doa ya. Enak dipanggang. Oke, mari kita berdoa bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan Tuhan boleh melayakkan jemaat-Mu secara khusus di rumah ini untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan kami hamba-hamba-Mu Tuhan beri tanggung jawab untuk melayanikannya. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah iman dan percaya mereka tetap boleh bersama di dalam Tuhan. Untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun situasi belum begitu membaik. Sekalipun keadaan mungkin tidak begitu menjanjikan.
tetapi biarlah sungguh pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang boleh membawa dan menolong mereka untuk tetap memiliki satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik telah Tuhan siapkan. Kami terus berdoa untuk Aksuk Chandra dalam masa-masa pemulihan. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, hati yang boleh senantiasa dilimpahi dengan ketenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Ailince sebagai istri dalam tanggung jawab yang ada, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan juga berikan kesehatan. Juga untuk Cuantau Merce yang boleh ada di tengah-tengah mereka dalam semua pergumulan, dalam semua tanggung jawab pelayanan, dalam segala hal yang mungkin hamba-Mu saat ini sedang doakan. Kiranya Tuhan sendiri yang membukakan jalan, menyatakan apa yang terbaik untuk bisa dikerjakan dalam masa-masa ini. Bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, hamba-Mu terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk saudara Hari bersama dengan saudari Julia dan Juan. Mereka dalam satu keluarga juga Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau sertai. Biarlah mereka semua yang ada di tempat ini boleh menikmati segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Rumah tempat tinggal mereka, Tuhan juga yang memelihara keluar masuk mereka, sehingga mereka boleh tetap merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Makasih Musul pelayanannya.